Oke lagi mak, welcome back di channel Vijinti. Pembahasan kali ini akan merangkum chapter 1-2 dari volume 8-nya. Kayak biasalah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa mampir ke TikTok kami, karena di situ kami ada posting mengenai anime, light novel, dan tentunya manga Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah, di pembahasan sebelumnya itu Kima, kita diceritakan kalau festival olahraga akhirnya sudah di penghujung acara. Dan pertandingan kavaleri antar kandidat OSIS menjadi pertandingan yang paling meriah di festival tersebut. Yap, waktu itu Kima, karena kecerobohan Alia sang NPC, maksudku heroin utama kita lah. Nah, akhirnya tim Alia pun akhirnya kalah telak dari Yuki. Kayak biasa lah ya kan, langsung sedih lah si Alia ini. Masuk ke kelas, nutup muka di meja, terus nangis. Ya persis lah Kima, kayak princess yang di film-film gitu, yang pengen kena tepuk itulah. Nah, datanglah si Masachika dan nyemangati dia Kima. Masachika juga ngasih saran ke Alia kalau ia sekarang itu udah punya teman. Jadi ya dia udah bisa lah ngundang mereka ke acara ulang tahunnya. Nah, menyadari Masachika yang terus ada di sampingnya, akhirnya sadarlah si kawan ini setelah 7 volume kalau ia itu suka sama si Masachika. Mantap kan Kima, bisa pula lah si Masachika yang duluan sadar daripada si Alia ini mengenai perasaannya sendiri. Yap, singkat cerita itulah yang terjadi di akhir volume 7-nya waktu itu Kima. Sekarang kita langsung masuk aja lah ngebahas chapter 1 dari volume 8-nya ini. Nah, diawali pas Masachika baru aja keluar dari kelas setelah menyemangati putri kecil miliknya tersebut, aka Alia. Di sini Masachika terbilang lega lah kalau Alia udah mulai tenang dan semangat kembali. Cuman ya di satu sisi, si Masachika ini gak sadar kalau di depannya udah menunggu masalah yang jauh lebih besar ketimbang perasaan si Alia tadi. Yap, kebanyakan ngebabysitter si Alia dia ini Kima, sampai dia lupa kalau seisi keluarga Suo sekarang sedang berada di sekolah tersebut. Ya tentunya bukan mau nengok si Masachika ini, melainkan karena ada Yuki. Jadi setelah dari ruangan kelas, si Masachika ini langsung mendatangi kakek neneknya di lapangan yang sudah menunggunya. Yap, jam istirahat sedang berlangsung. Masachika pun makan bersama dengan kakek neneknya. Namun di sini Masachika sedikit heran Kima karena ayahnya belum kunjung datang juga. Masachika pun bertanya kepada neneknya. Namun dia menjawab kalau ayahnya Masachika terkena delay pesawatnya, jadi dia terlambat. Masachika di sini pun mengangguk dan gak mau tanya lebih lanjut Kima. Nah, setelah makan siang, Masachika teringat soal Nonoa yang waktu itu cedera saat pertandingan kavaleri. Ia merasa gak enakan lah dan memutuskan untuk menjenguk Nonoa di UKS. Masachika pun segera pergi ke UKS dan tidak mendapati Nonoa di ruangan tersebut. Masachika di sini mikirnya, ya mungkin aja lah si Nonoanya udah kembali ke kelasnya. Ia pun ingin segera menyusul ke kelas Nonoa. Nah, namun Kima, Masachika tiba-tiba mendengar ada suara yang sangat familiar di dekatnya. Suara tersebut muncul dari salah satu tempat tidur yang ada di UKS yang tertutup oleh gorden di sekelilingnya. Tanpa perlu memeriksa lebih lanjut, Masachika langsung tahu Kima kalau orang yang ada di dalam gorden tersebut ialah ibu dan ayahnya sendiri. Di sini Masachika mendengar kalau ayahnya terlihat khawatir melihat kondisi ibunya. Dan ya percakapan mereka di sini itu Kima, itu nggak kedengaran kayak orang yang saling benci terus cerai gitu Kima. Malahan ibu dan ayahnya di sini masih sangat rukun. Nah, melihat itu seketika mulai kena mental lah si Masachika ini Kima. Di satu sisi, ia sadar kalau kakek neneknya sudah berbohong kepadanya mengenai ayahnya tadi. Ia pun langsung berlari keluar ruangan dan menelusuri koridor dengan batin yang udah mulai hancur. Bayangan orang tuanya yang berantem terus cerai seketika runtuh pas ngelihat momen tadi. Ia pun bingung kenapa orang tuanya bisa cerai dan keluarga mereka harus terbelah kayak gini. Padahal kalau dilihat tadi kan hubungan orang itu baik-baik aja ya kan Kima. Namun disitulah letak masalahnya. Yang artinya Kima kemungkinan besar lah mereka ini cerai bukan karena berantem, namun karena ingin Masachika bisa lepas dari keluarga Suo. Yap, itu cuma teori sementara yang bisa kusimpulkan ya Kima, bukan spoiler atau apa, oke? Nah, lanjutlah. Yang sialnya lagi di sini Kima, pas Masachika baru aja lari di koridor, ia malah jumpa sama mimpi buruk terbesarnya, yaitu kepala keluarga dari keluarga Suo, yakni kakeknya dari ibunya. Perjumpaan orang ini terbilang singkat namun sakit kali lagi Kima. Nah, di sini juga ada Ayano yang terlihat sedang mengarahkan kakek Masachika ke ruangan di mana ibunya tadi istirahat. Namun di sini Ayano cuma diam dan gak berani nyapa duluan. Sementara kakek Masachika langsung menyapanya dengan singkat dan membalas kalau Masachika gak ada lagi hubungan apa-apa dengan keluarga Suo. Seketika makin kena mental lah Masachika dengarnya dan langsung main pergi gitu aja. Nah, selagi Masachika kena mental Kima,
Kita pindah perspektif dulu lah ke princess manis kita yang satu ini, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Alia sang NP, heroin maksudnya. Nah, setelah kepergian Masachika tadi, Alia masih terdiam sejenak di kelas sambil diliputi rasa hangat di sekujur tubuhnya. Menyadari perasaannya terhadap Masachika, betul-betul ngebuat si Alia ini nggak tahu lah harus gimana Kima. Di satu sisi, ia di sini masih keras kepala lah dan mencoba untuk menyangkal perasaannya. Namun semakin ia menyangkalnya, semakin ia terus diingatkan kalau ia sudah menyukai Masachika dari dulu. Dan rasa sayangnya terhadap Masachika sudah terlanjur sangat besar Kima. Akhirnya Alia pun menyerah atas dirinya dan membiarkan hatinya hanyut dalam perasaan cinta terhadap Masachika. Nah, setelah menetapkan hatinya Kima, Alia pun segera keluar dari kelas karena masih ada pertandingan lagi yang akan ia hadiri. Yap, salah rupanya Kima, masih lanjut lah rupanya ternyata festivalnya di sini. Kukira udah habis tadi ya kan. Aku pun heran ini kok ada lagi lah. Cuman ya kita lihat lah nanti itu Kima, oke? Nah, setelah Alia berlari ke arah tenda khusus OSIS, Alia di sini melihat ada Masachika yang sedang terduduk sendirian di sana. Dia di sini nggak tahu Kima kalau Masachika lagi stres. Alia pun mendekati Masachika dengan gugup dan langsung ngajak dia ngomong dengan canggung. Ya wajar lah Kima, gimana pun dia baru aja sadar sama perasaannya ya kan. Nah, namun di sini Masachika santai aja ngebalas Kima, kayak nggak ada masalah gitulah. Makanya Alia pun sini makin nggak sadar lah kalau Masachika habis kena mental tadi. Nah, namun Alia sadar kalau pandangan Masachika dari tadi terus-menerus tertuju kepada Yuki. Ya, kayak biasa lah Kima, apalagi ya kan jurus andalan princess kita yang satu ini. Udah pastilah dia cemburu terus merajuk ya kan. Ya udah cemburu lah si Alia ini. Dia pun merajuk terus ya udah keluar dari tenda karena ngambek. Sementara si Masachika mandangin si Yuki itu karena ia khawatir kalau adiknya kena masalah karena semua keluarga Suo lagi berkumpul di sekolah itu. Ya, seperti biasa lah ya Kima ya, Alia tetaplah Alia. Oke lah, sekarang kita masuklah ke chapter 2-nya Kima. Nah, di sini diawali saat Masachika sedang di rumah bersama ayahnya. Ini ceritanya itu Kima udah beberapa hari lah setelah festival sekolah waktu itu. Nah, karena kejadian waktu itu, Masachika rada canggung lah di sini sama ayahnya. Ia sebenarnya sadar lah dari dulu kalau ayah dan ibunya itu masih sering jumpa walaupun udah cerai. Dengan kata lain, mereka itu masih saling mencintai. Namun Masachika terus melarikan diri dan menolak percaya untuk itu. Ya persis lah kayak tebakanku tadi Kima, si Masachika ini takut mengakui kalau ia adalah alasan mengapa orang tuanya bercerai. Ya kebanyakan lari pula sekawan ini. Alhasil kena lah semuanya ya kan, orang tuanya kena, adiknya pun kena. Mampus lah kau bang, nice try ya kan. Nah untungnya tiba-tiba di sini Yuki datang Kima untuk memecah keheningan. Yap, kedatangan Yuki seketika mengubah suasana makan mereka yang tadinya canggung malah jadi acara lawakan. Kayak biasalah si Yuki ini langsung ngebalas semua perkataan ayahnya dan Masachika dengan lawakannya. Yap, jauh lah lebih dewasa si Yuki ini sebenarnya Kima. Jadinya suasana pun cair lah di sini. Nah, ulah si Yuki ini bukan hanya sampai itu aja. Dia pun di sini langsung ngajak Masachika untuk belanja ke mall demi ulang tahun Alia nantinya. Mendengar itu, Masachika pun sadar kalau Alia udah berhasil mengundang Yuki dan kawan-kawan lainnya. Namun Masachika di sini langsung ngebalas kalau ia udah punya rencana hadiah untuk Alia nantinya. Yuki pun mendesak kesal dan memaksa Masachika untuk ganti hadiahnya. Yuki memutar otaknya agar Masachika memikirkan ulang untuk mengganti hadiahnya lagi. Yap, karena nggak bisa ngelawan adiknya sendiri, Masachika pun terpaksa ngikutilah kemauan Yuki untuk belanja bersama. Namun, lagi dan lagi Yuki berulah dan menjebak ayahnya supaya mau ngantar mereka ke mall. Yuki beralasan kalau dompetnya itu tinggal di rumah Suo. Jadinya, ia mau ayahnya ngantar mereka ke mall, terus ngambil dompetnya sendiri ke rumah Suo. Yap, namanya juga anak bontot, apalagi cewek ya kan Kima. Mana bisa dilawan ya kan? Ayahnya pun hanya bisa mengikuti kemauan putri kesayangannya tersebut. Nah lanjut Kima, pas sampai di mall. Di sini Yuki menyarankan agar Masachika mengubah metodenya dalam memilih hadiah untuk gadis. Dengan arahan Yuki, Masachika pun memutuskan untuk membuat manisan buatannya sendiri sebagai hadiah untuk Alia. Mendengar itu Yuki pun mengangguk setuju. Nah sekarang Yuki pun mengarahkan Masachika untuk membeli pakaian formal untuk acara ulta Alia nantinya. Mereka pun segera pergi ke toko pakaian. Mereka nyobalah baju sana sini semua lagi mak. Nah, selagi sibuk milih-milih baju, Masachika tiba-tiba teringat soal ayah mereka tadi. Ia spontan nanya dan memastikan ke Yuki kalau itu pasti ialah bagian dari rencananya. Yuki pun seketika tersontak sebentar dan mulai mencoba menahan ekspresinya. Namun Masachika melanjutkan dan menebak kalau Yuki pasti sengaja mengirim ayah mereka ke rumah Suo karena ibu mereka pasti lagi butuhlah kehadiran suaminya sekarang.
Mendengar tebakan itu, Yuki pun langsung menjawab kalau ibu mereka baik-baik aja. Si Yuki di sini nggak mau Kima kalau Masachika tahu masalah yang sebenarnya. Yuki pun langsung ngalihin dan masuk ke kamar ganti pakaian untuk menenangkan dirinya. Di dalam, Yuki terdiam lemas karena kecewa dengan dirinya yang nggak bisa ngejauhkan kakak tercintanya dari masalah keluarga Suo. Nah, namun karena Yuki nggak mau Masachika khawatir, ia pun langsung memaksa dirinya agar balik ke mode imotonya dan langsung keluar menyapa Masachika seolah tidak terjadi apa-apa. Oke lah Kima, sekian pembahasan part satunya. Kayaknya volume yang satu ini Kima fokusnya itu ke masalah keluarga Masachika. Ya bagus lah, biar nggak lari terus kerjaan abang kita yang satu ini ya kan. Nah sekian lah Kima pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kima.